Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianti Tsunami dengan NIM C0E022043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama ada perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalis, dan yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Perubahan pendekatan anggaran. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja, performance budgeting, zero-based budgeting, dan planning, programming, and budgeting system. Anggaran kinerja. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Anggaran publik dengan pendekatan NPM. New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gobler pada tahun 1992 yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan Reinvent Government. Perspektif baru pemerintahan menurut Osborne dan Gobler tersebut adalah: 1. Pemerintahan katalis, fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Kedua, pemerintahan milik masyarakat, fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Yang ketiga, pemerintah yang kompetitif, menyuntikkan semangat kompetisi dan pemberian pelayanan publik. 4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, pemerintah yang berorientasi hasil, membiayai hasil bukan masukan. Keenam, pemerintah berorientasi pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Yang ketujuh, pemerintah wirausaha. Kedelapan, pemerintah antisipasi, berupaya mencegah daripada mengobati. Kesembilan, pemerintah desentralisasi, dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. 10. Pemerintah berorientasi pada atau mekanisme pasar, mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar dan bukan mekanisme administratif. Zero-based budgeting, penyusunan anggaran yang bersifat inkremental berdasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini. Penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini dengan ZBB seolah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran, atau mungkin juga muncul item baru. Planning, Programming, dan Budgeting System. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem penganggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.